Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Video kali ini, Miss akan membahas mengenai sintesis protein. Nah, karena minggu lalu atau di video sebelumnya, kita sudah membahas terkait replikasi DNA dan juga substansi genetika. Jadi pada bab terakhir di substansi genetika, itu terdapat yang namanya sintesis protein. Nah, kenapa nih manusia butuh protein dalam tubuhnya? Jadi simak terus ya videonya sampai akhir. Oke, tadi di awal Miss tanya, kenapa manusia butuh yang namanya protein dalam tubuhnya? Sebenarnya kenapa kita butuh protein? Kenapa dalam tubuh itu ada yang namanya sintesis protein? Nah, fungsi dari sintesis protein ini sebenarnya banyak sekali. Ada juga untuk pembuatan enzim, pembentukan enzim. Ada juga transportasi zat dan juga pembentukan aktivitas tubuh. Jadi untuk pembentukan energi. Nah, sintesis protein ini lebih mudahnya kita kenal sebagai pembentukan ATP atau pembentukan energi ya, gitu. Nah, dalam pembentukan ATP ini, setiap makhluk hidup kan pasti butuh yang namanya makanan demi kelangsungan hidupnya, yang nanti kemudian akan dicerna dalam sistem pencernaan dan diubah menjadi energi, gitu ya. Itu singkatnya saja. Nah, sebenarnya sintesis protein ini juga secara umum itu seperti ini. Secara keseluruhan, itu prosesnya adalah DNA menjadi mRNA, lalu yang terakhir menjadi protein. Nah, ini adalah gambaran secara umum atau singkat terkait sintesis protein. Nah, nanti yang akan Miss jelaskan satu persatu tahapan dari sintesis protein. Yang pertama itu ada yang namanya transkripsi ya. Jadi ada dua tahap dalam sintesis protein. Yang pertama ada transkripsi, yang kedua ada translasi. Nah, nanti transkripsi dan translasi ini akan ada tiga fasenya, yaitu inisiasi, elongasi, dan juga terminasi. Ini gambarnya sebagai contoh ya. Tuh, dari DNA template menjadi transkripsikan menjadi mRNA, lalu ditranslasikan menjadi protein, yang mana nanti proteinnya sesuai dengan kodenya masing-masing gitu. Nanti Miss jelaskan satu persatu. Oke, jadi simak terus ya videonya. Nah, di awal sudah Miss katakan bahwa sintesis protein dibagi menjadi dua tahapan. Nah, ini ada tahapan yang pertama, yaitu transkripsi. Nah, sintesis protein itu berlangsung dalam sitoplasma, yang mana diawali dengan proses pembukaan rantai ganda. Nah, ini kan ada gambar dari rantai ganda DNA yang nanti akan terbuka dengan bantuan enzim RNA polimerase ya. Jadi si RNA polimerase ini tugasnya itu akan membuka rantai ganda DNA. Tuh, sorry ya, tulisan Miss terlalu bagus. Nah, lalu ada tahap yang pertama yaitu inisiasi. Nah, tahapan inisiasi ini RNA polimerase yang tadi terikat pada untaian DNA. Nah, di awal ini ada yang namanya promoter P. Lalu yang terakhir di sini nanti ada yang namanya T atau terminator. Gitu. Yang nanti setiap gen itu punya promoter sendiri. Nah, setelah terikat, RNA polimerase memisahkan untai ganda DNA yang tadi dan menyediakan template. Nih, templatenya yang ini nih. Yang ada bahasa U, A, G, dan seterusnya. Yang mana nanti siap untuk ditranskripsikan. Nah, jadi ini tahap awal. Setelah dibuka
udah pakai enzim RNA polimerase, terus nanti disiapkan nih cetakan templatenya, lalu lanjut ke fase yang kedua yaitu elongasi. Nah, di fase yang kedua, elongasi, tadi kan sudah terbentuk ya di inisiasi cetakan-cetakannya. Nah, tapi di elongasi, si sel ini membaca cetakannya. Jadi, RNA polimerase membentuk molekul RNA yang keluar dari nukleotida. Nah, dia membuat sebuah rantai baru, ini yang membuat cetakan baru tadi, itu tumbuh dari aksen 5 nih, dari aksen 5 jalan arahnya ke sana, arah transkripsinya ke arah ujung aksen 3 ya. Yang mana nanti membawa informasi yang sama dari untaian DNA non-template atau coding. Tuh. Jadi tadi yang sudah ketemu cetakannya dibaca nih, dipasangkan A dengan U, A dengan T gitu, G dengan C gitu, terusnya, dan arahnya mulai dari ujung aksen 5 ini, ujung 5 aksen itu jalan arah transkripsinya menuju ujung 3 aksen. Dan yang terakhir itu fase terminasi, yang mana nanti urutan ini memberi sinyal, nih urutan yang selesai ini memberi sinyal bahwa transkripsi RNA telah selesai, yang mana nanti RNA polimerase melepaskan hasil transkripsi RNA yang berbentuk sebagai pra-mRNA, pra atau pre boleh lah ya, mRNA gitu, yang nanti akan dilanjutkan ke tahapan yang selanjutnya yaitu translasi. Oke, kita next ke, kalau sebelumnya Miss sudah membahas tentang transkripsi yang hasilnya berupa pra-mRNA, dan nanti mRNA-nya ini akan diterjemahkan menjadi protein di fase atau di tahap translasi. Jadi kita bahas dulu tahap kedua yaitu translasi. Nah, ini translasi itu adalah proses penerjemahan mRNA menjadi protein ya. Ada 3 fase juga, sama seperti transkripsi, ada inisiasi, elongasi, dan juga terminasi. Nah, pada tahap awal yaitu inisiasi, ini ada ribosom nih. Ini ada ribosom nih yang warnanya pink keunguan. Yang atas itu adalah ribosom subunit besar, yang bawah adalah ribosom subunit kecil ya. Ini jangan lupa ada ujung aksen 5 dan ujung aksen atau ujung 3 aksen gitu ya bacanya. Tahap pertama inisiasi, ribosom merakit gitu. Jadi ribosomnya ini merakit di sekitar mRNA untuk dibaca, dan tRNA yang pertama itu akan membawa asam amino metianin. Nah, ini nih asam amino pertama nih yang membawa tRNA ya. Karena dia itu bisa dibaca oleh atau yang cocok dengan start codon alias AUG itu yang diperlukan untuk tahapan pertama dari translasi agar bisa dimulai gitu. Nih Miss tulis di sini kodon AUG. Nah, lanjut ke fase yang kedua yaitu elongasi. Tadi setelah si tRNA yang membawa asam amino metionin ini yang untuk memulai start codon AUG, di sini elongasi, rantai asam amino akan diperpanjang. Jadi asam amino yang selanjutnya ini apa nih? Dan mRNA akan dibaca satu kodon sekali gitu. Dan asam amino yang sesuai dengan kodon ditambahkan ke rantai protein. Jadi nanti kalau cocok asam aminonya ditambah ke bagian sini. Tercocok lagi asam amino dengan kodon ditambah lagi ke sini. Seperti itu. Nah, selama elongasi, tRNA yang tadi itu bergerak ya, bergerak melalui situs A, P, dan E tuh, dan dari ribosom ya. Jadi nanti kalau udah dari sini ribosom subunit kecil, dia akan bergerak terus menerus sampai
kodon baru itu dibaca dan asam amino baru ditambahkan ke rantai, begitu seterusnya. Lalu yang terminasi. Nah, yang terminasi ini tahap dimana polipeptida tadi dilepaskan. Jadi ketika nanti di bagian ini nih, bagian rantai ini udah ketemu codon stop, misalnya udah ketemu codon stop, nanti biasanya codon stop itu ada di sini, tulis ya. Codon stop itu ada UAG, terus ada apalagi UAA, terus ada UGA juga ada. Nah, kalau udah ketemu 3 codon stop ini, salah satunya, maka rantai polipeptidanya itu terpisah. Gitu. Terpisah dari si tRNA yang di awal tadi dan keluar dari ribosom. Gitu. Jadi keluar nih. Akhirnya dia mengeluarkan diri. Nah, nanti akan membentuk si protein-protein. Misalnya terbentuk kodon apa namanya, nanti dilihat, nanti Miss cantumkan gambar, akan Miss cantumkan lingkaran atau tabel pada kodon-kodon yang ada untuk menerjemahkan protein-protein. Jadi nanti ada urutan kodonnya, lalu diterjemahkan dia jadi protein apa, seperti itu ya, sampai nanti menemukan si kodon stop ini. Jangan lupa, oke? Sampai sini dulu fase atau tahapan dari sintesis protein. Nah, di slide berikutnya Miss cantumkan kodon-kodon beserta proteinnya, nama-nama proteinnya. Jadi dipahami baik-baik ya. Ini di sini ada kodonnya. Nah, jadi ini sebelah kanan, gambar sebelah kanan. Ini ketika kita menentukan atau menerjemahkan dari kodon-kodon itu menjadi protein ya di tahap yang transaksi yang sebelumnya. Misalnya nanti ada kodon ACA misalnya. Nah, ACA ini berarti nama asam aminonya itu adalah THR. Nah, THR itu bukan THR lebaran ya, beda lagi. Nah, THR di sini itu apa nama proteinnya? Oh, THR itu ternyata treonin. Berarti nanti protein yang diterjemahkan mRNA yang diterjemahkan menjadi protein, itu proteinnya namanya itu treonin. Gitu ya, paham ya? Nah, di sini kalau yang sebelah kiri ini ada biasanya beberapa kodon-kodon yang kalau pusing lihat yang gambar sebelah kanan bisa lihat gambar yang sebelah kiri. Nah, ini di sini ada kodon start, ada AUG, terus ada kodon stop nih. Nah, ini ada UAA, UGA, dan UAG. Gitu. Oke? Paham ya sampai di sini? Kalau begitu Miss akhiri. Nanti kalau masih ada yang ditanyakan atau bingung, boleh komentar di kolom di bawah ya, kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum semuanya.